Jangan lupa subscribe, like, and share. Memasuki rukun yang ketiga ya. Wa takbiratul ihram. Rukun yang ketiga dalam salat yakni takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu takbir pembukaan salat. Dinamakan takbiratul ihram karena dia memulai, dan juga kata ulama hal-hal yang dilakukan boleh sebelum takbir, tapi begitu sudah takbir jatuhnya haram. Nah, itu dinamakan takbiratul ihram. Yang tadinya boleh ngomong, boleh makan, boleh minum, tapi begitu takbir tak boleh lagi. Nah, itu dikatakan takbiratul ihram. Kemarin juga saya singgung di Masjid Al-Hikmah bahwasanya salat ini dia seperti orang umrah ataupun haji, ya, ada yang namanya ihram dan juga ditutup terakhir dengan tahallul. Nah, gitu deh. Orang haji umrah ada ihram. Kalau sudah pakai ihram, ngambil miqat, niat, maka berlakulah hal-hal yang diharamkan. Nah, orang ihram itu ada pantangannya. Nah, itulah dikatakan ihram. Kita juga gitu salat, takbiratul ihram ada pantangan. Sesuatu yang sebelum takbirnya boleh, begitu takbir haram. Nah, kalau dilakukan batal salat. Sebagaimana orang ihram waktu umrah dan haji, kalau dilakukan ada sanksinya. Ya, bisa dendanya dengan uang, bisa dengan seekor kambing, dan bisa juga batal. Tergantung pelanggarannya berat atau tidaknya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah takbir dikatakan takbiratul ihram, maka dihalalkan kembali ya tahallulnya dengan salam. Kalau orang haji umrah tahallulnya dengan apa? Gunting rambut. Gunting rambut tahallul, selesailah sudah. Ya. Nah, kalau di sini salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu tahallul. Boleh lagi dah, ngomong boleh, makan boleh, minum boleh. Cuman yang terbaik wirid lah dulu. Wirid itu sunnah. Tapi kalau ada urusan yang sangat mendesak sekali, ya tidak boleh tidak. Begitu setelah salam, bolehlah jalan. Kalau terlalu penting, apalagi menyangkut jiwa seseorang, boleh tinggalkan. Ya, nah, itu dikatakan tahlilnya adalah ucapan salam. Takbiratul ihram ini rukun daripada rukun salat berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Nah, tadi dibacakan hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih. Imam Hakim menyatakan ini hadis syaratnya syarat Imam Muslim. Berarti sudah dipegang kuat sekali hadis ini. Apa kata Nabi? Miftahus salatil wudu. Nah, pembuka salat itu wudu. Atau kunci salat itu adalah wudu. Nah, wudu pembukaan. Tapi ingat, dia bukan rukun. Dia syarat. Ya, sudah kita bahas kemarin. Jadi wudu syarat salat. Nah, kalau takbir rukun salat. Nah, ada perbedaan nih. Wudu itu syarat. Apa sebab? Dipenuhi sebelum salat. Sebelum takbir harus ada wudu. Nah, dan tetap terpenuhi selama dalam salat. Wudu itu. Kalau wudu batal, batallah salat. Nah, ya. Nah, berbeda dengan takbir. Nah, lanjut kata Nabi, pembuka salat adalah wudu, wa tahrimu hat takbir. Yang mengharamkannya itu adalah takbir. Itu kalimat haram. Wa tahrimuha, yang mengharamkannya takbir. Allahu Akbar. Yang tadi boleh, haram langsung dia. Ya, tak boleh ngomong, tak boleh makan. Ya, udah makan tak boleh.
Maka kau dapat kumur-kumur sebelum salat. Kalau habis makan. Biasa nak makan setelah maghrib? Biasa. Wuduk belum batal ni Pak Ustaz. Boleh salat isyak? Boleh. Tapi sunnah bersihkan dulu mulut. Minimal kumur-kumur. Yang bagusnya siwak. Atau gosok gigi. Sekadar saja biar sisa-sisa makanan keluar. Kita khawatir nanti sedang salat, seandainya langsung salat, tidak berkumur lagi, masuk isyak langsung salat. Sedang salat keluar pula dari sela-sela gigi setengah daripada satu biji nasi. Muncul pula dia. Apalagi gigi bermasalah berlubang. Sembunyi pula nasi di situ. Sedang salat keluar dia. Ditelan, batal. Ya. Tadi malam makan daging. Subuh-subuh tak gosok gigi, langsung salat subuh. Salah-salah dari gigi keluar pula. Ya. Sedikit daging menempel selah gigi, keluar pula dia. Ditelan, batal. Sedikit nih Pak Ustaz, bukan banyak, walau sedikit. Kau ditelan, batal. Bagaimana kau keluar? Dilepihkan, dikeluarkan. Ya, dilepihkan macam mana? Kau salat di luar nyaman, kau di masjid, kau di masjid udah ambil dengan tangan. Dah. Macam mana ni? Masukkan ke saku. Dah. Tak masalah. Saku-saku sendiri, bukan sakunya orang. Yang tak boleh itu saku orang. Saku kawan. Tak masalah. Tak usah geli. Kita sendiri yang punya. Ya, bukan punya orang lain. Ya. Ya. Jelas sudah tu ya. Jadi mengharamkannya takbir wa tahliluha. Wa tahliluha taslim. Yang menghalalkannya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama tu. Dah halal lah. Yang tadi haram, halal dah. Boleh ngomong. Haus leher. Ada air putih pula depan. Boleh minum. Kawan ngajak, sombong kau ni. Dah jawab. Cuman makruh saja. Main HP boleh? Boleh nak main HP? Boleh lah. Salaman? Salaman habis salat? Main HP ya boleh, apa salaman tak boleh? Ada yang katakan salaman bid'ah masuk neraka. La ilaha illallah. Ini pelajaran mana dipakai ni? Main HP ya boleh. Udah salam dah, udah halal dah. Itu kaidah hukum. Ya, ini enggak. Kaku betul. Salaman setelah salat bid'ah. Tak dibuat Nabi masuk neraka kata dia. La ilaha illallah. Semudah itu kita mempelajari hukum. Tak segampang itu, ada kajiannya itu. Ya, ulama ahli dalam bidang itu. Nah, kemudian ya. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari Muslim, dalam hadis ini menyebutkan tentang orang yang salatnya jelek. Ya. Wa fi haditsil musii salatihi, ada seseorang salatnya jelek betul dipandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh pula dia. Jadi salatnya jelek dipandang Nabi. Nabi berkata kepada orang tersebut setelah salat tu, apa kata Nabi? Idza kuntum ila salah fa asbighil wudu. Apabila kau mendirikan salat, sempurnakan wudu. Jadi orang itu wudunya tak betul. Gimana mau sempurna salat? Dulu saya singgung dah tu. Ya, ada seorang yang salat, setelah salat Nabi bilang ulangi wudu, ulangi salat. Salat lagi dia. Setelah salat yang kedua kata Nabi ulangi wudu, ulangi salat, keluar lagi dia berwudu, masuk lagi salat lagi. Sampai 3 kali, bosan dah dia. Ya Rasulullah, inilah yang aku ketahui tentang agama. Tak lebih daripada ini. Kata Nabi, jika kau salat, sempurnakan wudu. Dalam hadis yang lain, wail min aqabim minan nar, celaka tumit yang tersentuh api neraka, kata Nabi. Jadi dia berwudu, tumitnya tak tersentuh air. Tak dibantu dengan menggosok. Satu titik tumit tak basah waktu berwudu, batal wudu.
Batal wudu, batallah salat. Batal salat sama dengan belum salat. Kok belum salat? Hutang dengan Allah. Hari kiamat ditagih sama Allah. Karena Allah bilang hafizu ala salawat. Jaga salat 5 waktu kata Allah. Ternyata batal salatnya. Tidak sah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Nabi, "Tsumma istaqbilil qiblah." Kemudian menghadaplah kiblat. Nah, berarti kiblat ini syarat sahnya salat. Sebelum salat harus tahu mana arah kiblat. Nah, ini dia. Arah kiblat sudah di masjid ni. Di rumah bagaimana? Lihatlah masjid yang dekat dengan rumah. Kira-kira itulah dia. Kalau ada HP sekarang, lumayan dah tu. Bisa lihat kompas tu. Lumayan tu kompas di HP tu. Letakkan kiblat itu. Kemudian kata Nabi, wa kabbir. Kemudian bertakbirlah. Ya. Saya ulangi. Sempurnakan wuduk kata Nabi. Kemudian kau harus menghadap kiblat. Yang ketiga bertakbirlah. Nah, kata nama Imam Nawawi, inilah hadis yang paling bagus aku ketemui tentang salat, ya. Pembukaan salat, wudu, menghadap kiblat dan diwajibkan dengan mengucapkan takbir. Kata Imam Nawawi, ini hadis tidak menyebutkan kecuali yang berat dulu. Apa yang berat? Salat fardu. Salat fardu itu berat. Ya, hukumnya berat karena pahalanya pun besar salat fardu. Jangan membanding-bandingkan salat fardu dengan salat sunnah, jauh. Makanya tidak ada apa-apanya salat sunnah itu kalau kita banyak-banyak lakukan, tapi satu fardu kita tinggalkan, habis salat sunnah itu tak terima Allah. Ya, sampai kita melakukan yang fardu. Maka yang fardu ini asas pondasi dia. Tidak ada tawar-menawar. Orang akil baligh wajib, tak lakukan berdosa besar. Satu waktu dosa besar Bapak Ibu. Apalagi 5 waktu. Orang selama ini memahami membunuh dosa besar. Nah, meninggalkan salat satu waktu dosa besar. Nah, ya, kena dia maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuilah sesungguhnya takbiratul ihram ini diiktibarkan urusannya itu adalah dia harus dipenuhi dengan beberapa hal. Kalau tak dipenuhi, tak boleh dan tidak sah salatnya. Apa yang harus dipenuhi? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, takbiratul ihram ini bentuk ucapannya adalah Allahu Akbar dengan bahasa Arab. Tak boleh pakai bahasa terjemahan. Allah Maha Besar. Tak boleh. Ya, tak boleh begitu. Ada pembahasannya. Kecuali orang ajam bukan orang Arab yang baru kenal Islam, susah cari ulama, yang mengajar pun tidak ada, bolehlah semampunya. Ucap begitu pun boleh. Walaupun mengucapkan Allah tu pelat-pelat. Biasa. Allah kata dia. Bukan Allah. Allah kata dia. Tak masalah. Kau tahap awal, sah Islam dia. Sambil belajar memperbaiki. Kalau dia meninggal, boleh jadi masuk surga. Allah tak pandang bahasanya, kemampuan dia. Yang tak boleh itu masuk Islam 2 tahun. Baca bismillah pun tak hafal. Takbir pun tak tahu. Ini yang tak dibolehkan. Begitu Islam, wajib belajar. Tahap awal dimaafkan. Ya, dimaafkan. Ada ucapannya dengan kalimat Allah Akbar dengan bahasa Arab. Bagi yang mampu, nanti yang tak mampu ada pembahasan. Riwayat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya Rasulullah idza istaftaha as-salata istaqbala al-qiblah. Apabila Nabi membuka salat, beliau menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi. Kemudian Nabi mengangkat tangan. Bagaimana mengangkat tangan? Nanti kita bahas. Belum masuk bab ni. Ya, ini baru takbiratul ihram. Kemudian bagaimana? Wa qala Allahu Akbar. Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Lafzul jalalahnya Allah minimal 2 harakat. Paling panjang 6 harakat. Ya, paling panjang 6
harakat. Jadi boleh 3 harakat, boleh 4 harakat. Bagaimana 2 harakat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada panjang sedikit Allahnya tu. Yang tak boleh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama tu, pendek semua. Minimal 2 harakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wirid juga begitu. Jangan sampai salah. Wirid maghrib tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panjang tak? Ada. Yang tak boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat pun geleng kepala. Ini takbir ke bukan? Lafzul jalalannya minimal 2 harakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pendek semua itu. Minimal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru betul. Ya. Nah, kemudian apabila dia mengucapkan dengan selain nama Allah, contohnya nama Ar-Rahman. Ar-Rahmanu Akbar. Tak boleh. Kan nama Allah juga tu. Asmaul Husna kan? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan nama Allah semua tu. Boleh tak diganti dengan nama yang lain? Nama Allah ni. Ar-Rahman juga nama Allah. Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahimu Akbar. Tak boleh. Ya, tak boleh seperti itu. Kenapa? Sudah ditentukan takbir dari Nabi. Takbir tu antara Allah dengan Akbar, tak dibolehkan dengan nama Allah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nama zat. Ingat ya, nama Allah tu nama zat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu nama sifat. Nama saya, nama zat saya ni Awwab, nama diri. Diri saya ni kemudian ada sifatnya. Suka ngomong, tu sifat tu. Ya, suka ngomong berarti sifat. Penyabar, sifat. Pemanas, sifat juga. Jadi nama diri itu lain. Allah itu nama dirinya, zatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai sabur, itu nama sifat. Bagaimana kalau menyebut dengan Allahu Rabbul A'zam pun tak boleh. Ya, walaupun nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau mengucapkannya akbar itu ditambah alif lam? Al-Akbar. Allahul Akbar. Ada alif lam. Ini ulama ni bahas ni. Ulama ni orang Arab lagi. Kerana dia tahu kaedah bahasa Arabnya, nahwu Arabnya, dan dia tahu maknanya. Nah, ternyata penambahan alif lam itu menurut pendapat yang masyhur boleh. Tak menyalahi makna. Allahul Akbar. Boleh. Cuma saya pesan cukup diketahui saja. Jangan dipakai jadi imam. Ribut jamaah nanti. Ya, tapi di sini kalau dah belajar begini, nanti saya coba isyak, boleh? Nak terus kena tahu je ni, biar dipraktikkan sekali ya. Allahul Akbar. Tapi tidak afdal ya, tidak afdal. Yang afdal tu Allahu Akbar. Itu dia. Ini dibahas oleh ulama. Ulama kan faham tu. Bagaimana dengan penambahan alif lam ini? Kata ulama, ya, tadullu ala ta'zimi fasara kama qala law qala Allahu Akbar min kulli syai'. Ya. Jadi penambahan alif lam itu boleh, tidak apa-apa, mentazimkan, menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan artinya Allahu Akbar ala kulli syai'. Allah lebih besar dari segala sesuatu. Itulah dia Allahul Akbar. Dia punya maknanya itu. Jadi tidak masalah, cuman sekedar diketahui saja, jangan dipakai. Tapi kalau ketemu jamaah udah belajar nih, ketemu imam begitu, muparakah nak? Jangan muparakah, ikut saja, tak batal. Ya, tidak batal. Ya, kemudian mana lagi nih? Walau aqsin wa qala akbarullah. Bagaimana kalau sebaliknya? Akbarullah.
Tadi kan Allahu Akbar. Ini dibalik ni. Ya dibalik ni. Akbarullah. Imam Syafi'i menyatakan kalau sudah akbarullah itu tidak lagi namanya takbir. Kalau takbir dimulai dari Allah baru akbar. Kalau akbar dulu baru Allah tidak sah kata beliau. Ini ulama-ulama besar ni kita ngikut je lah, kita tak ngerti ni. Saya pun ikut saja, udah jangan kita buat satu statement yang kita tak faham, ikut imam lebih selamat. Ya, ikut imam lebih selamat. Kita ni orang awam dibandingkan imam-imam tu kita ni kuku ya, dapat kuku ya kita ni. Ya dia orang alim besar. Jadi kecil udah hafal Quran, umur 7 tahun. Umur 12 tahun kitab Al-Muwatta Imam Malik sudah hafal dia. Ya. Kita 7 tahun hafal apa? Juz Ammah hafal ke? Belum tentu kan masih? Juz Ammah. Nah ini. Jadi dia tumbuh menuntut ilmu sampai umur 31 baru kahwin. Itu Imam Syafi'i. Dari kecil menuntut ilmu, umur 31 baru kahwin. Udah matang dah. 16 tahun berfatwa di Masjidil Haram. 20 tahun belajar dengan Imam Malik sampai umur 22. Kata Imam Malik, dah. Kau sudah sama dengan aku dah, tak boleh ikut aku lagi. Berfatwa sendirilah kau. Sudah mapan dah, umur 22 sudah jadi ulama besar. Tapi belum mikir kahwin, masih belajar lagi. Sampailah umurnya 31. Terakhir di Yaman dia, umur 31 tu. Dapat jodoh orang Yaman. Nah itu Imam Syafi'i. Umur habis belajar, baru kahwin. Kita ni sibuk kahwin, bawa belajar. Itulah terbalik kita ni orang dulu. Aduh. Nah kemudian berbeda dengan ucapan keluar dari salat. Kemarin kita bahas dah hikmah. Keluar dari salat apa bacanya? Keluar dari salat. Salat selesai ditandai dengan apa? Salam. Nah kalau salam masih dibolehkan. Kalau takbir tak boleh. Allahu Akbar itulah takbir. Tapi kalau akbarullah bukan takbir lagi nama itu. Tapi kalau salam boleh, sah masih, cuma makruh. Bagaimana tu? Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Sah kata ulama. Kalimat begitu pun masih termasuk salam. Apa sebab? Kena dipakai jawab. Ayo, saya beri salam sama jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam enggak namanya itu? Masih dibenarkan, tapi untuk sekadar diketahui. Jangan pakai ribut jamaah. Ya. Ya. Begitu juga salat. Orang tak pernah salat baru berubah. Dapat hidayah. Ikutlah dengan imam. Kata imam bilang, kau ikut aku salat di belakang. Belakang imam lagi. Imam, Assalamualaikum warahmatullah. Di belakang, Waalaikumsalam warahmatullah. Kata imam bilang, bukan di luar salat ni. Ini dalam salat. Ucapannya sama dengan imam. Ya, jangan jawab Waalaikumsalam. Apa lagi ni? Terakhir sudah ini ya. Masih ada waktu ni? Masih ada? 6 menit lagi ya. Kemudian selanjutnya apabila mendapatkan di antara nama yang mulai itu lafaz, antara yang nama Allah tadi dengan lafaz Allah disela-selahi, bagaimana hukumnya? Nah, nama Allah ni, nama Allah, dia ucapan huruf alifnya harus pendek, tak boleh panjang, Pak. Ya, Allah dengan akbar tu betul-betul lihat itu. Mana yang pendek, mana yang panjang. Allah lafzul jalalahnya minimal 2 harakat. Boleh 6 harakat. Tapi kalimat alifnya hamzah di depan jangan dipanjangkan.
Ya, jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah dia. 6 harakat. Allahu Akbar. Boleh? Yang batal apabila menambah huruf alif di depan. Yang betul ni ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang salahnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. A-nya panjang. Itu jadi istifham. Pertanyaan. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau dipanjangkan alifnya Allahu Akbar, pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Yang salat, kalau tahu arti macam ini, kafir kata ulama. Berarti dia tak percaya Allah Maha Besar. Jadi alif jangan dipanjangkan. Ya, berbeda dengan di luar salat. Di luar salat itu ada orang baca basanji, Allah, Allah, Allah. Biasa tu? Itu dulu dikritik sama Allahyarham Ustaz Saman Tayyib. Saya sempat belajar sama beliau dulu. Ustaz Saman Tayyib itu kan peniti. Ya kan peniti Imam Bonjol tu Pak. Ya kan tepi sungai rumah dia tu. Di seberang sana tu kampung Banjar Selasan. Di seberang sungai. Kalau bersanji kan lantang tu. Di bawah angin. Begitu serakal, Allah, Allah, begitu dia. Akhirnya Ustaz Saman buat surat. Kasihkan pengurus masjid itu suruh baca. Ustaz Saman bilang, tak boleh dipanjangkan alifnya. Kau bertanya, apakah Allah? Allah Mustafa. Sama tu. Allah, apakah Allah? Sama dengan alifnya 2. Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah? Tu apakah artinya? Kalau dipanjangkan 2 alif jadi dia. Sama dengan Allahu Akbar. Allah. Udah. Jadi yang bersanji ini bingung. Gimana nih mau diteruskan nih? Di mana-mana udah begitu dah. Betul tak bersanji itu? Ya. Maka saya lebih baik menghindari kalimat itu. Karena memang kurang bagus. Tetapi masih ada kelonggaran. Dalam salat batal tu ya. Kalau kita gitu, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Batal sudah. Kalau dia tak tahu maknanya, istighfar saja udah. Tapi kalau tahu maknanya, sengaja kafir. Tak percaya sama Allah Maha Besar. Jadi memang perlu ilmu. Takbir ni rukun ni. Ya, perlu ilmu dia. Nah, akhirnya orang-orang pun pada bingung di kampung Banjar Selasan itu. Waktu itu kan ulama banyak. Waktu itu Allahyarham Ustaz Abdul Ghani masih hidup. Yang buat jadwal sepanjang masa ni. Nah, datanglah orang-orang dari Banjar Selasan ke rumahnya Ustaz Abdul Ghani. Tanya sama Ustaz Abdul Ghani, gimana ni? Kami ini dimarah sama Ustaz Saman. Waktu serakalan tak boleh nyebut Allah, Allah. Memang secara tajwid dalam salat tak boleh. Batal. Artinya pertanyaan, apakah Allah? Kalau takbir, apakah Allah Maha Besar? Tetapi kalau dalam ilmu syair, kata beliau, ilmu syair, ilmu syair itu ilmu timbangan, namanya ilmu arud. Selama ini saya paham tu, ya, ilmunya ilmu nahu, sarab, mantik, bayan. Ada ilmu arud rupanya. Ilmu timbangan syair. Jadi supaya sesuai yang pertama dengan yang terakhir, yang pendek pun dipanjangkan untuk supaya seimbang, boleh kata beliau. Masya Allah, Ustaz Abdul Ghani itu alim. Saya ya tak faham itu. Tak ngerti saya itu. Masya Allah. Itu kadang-kadang kita lihat ulama dulu tu ilmunya Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi redahlah jadinya, tenanglah ya.
Tak lagi bimbang. Sampai sekarang masih tu. Allah. Allah. Itu ternyata diperbolehkan dalam ilmu arud. Tapi dalam salat tak boleh. Ya, dalam salat tak boleh. Hati-hati ni. Ini baru satu ni, masa ada yang lain ni. Cuman waktu tak cukup. Waktu tak cukup ni. Ya, kita pending ya. Kita istirahat dulu, nanti kita sambung lagi. Apalagi kalimat-kalimat yang membatalkan takbir. Masih ada 4 lagi. Tadi baru alif pertama tu batal tu. Allah, ingat dia? Yang betul Allahu Akbar. Pendek. Alifnya pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tak boleh Allahu Akbar. Itu batal. Ya, itu dulu satu. 4-nya nyusul. Ya, malam Senin yang akan datang, mudah-mudahan sehat.